Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kus. Sebagai pimpinan inti pesan, saya sangat tersanjung untuk berada di sini, diundang, dan untuk berbagi kepada Kang J, Sam. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hari Sabtu pagi kita siap untuk bersilaturahmi dan belajar. Dan semoga saya bisa sharing dari pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh saya dan teman-teman yang lainnya. Dan semoga bisa menjawab yang tadi Pak Kus sampaikan, langkah-langkahnya dan seterusnya. Nah, ini saya akan share file ini untuk sebagai bahan diskusi ya, bahan diskusi di mana kita bisa mulai berdiskusi dari bahan yang saya sampaikan ini. Ini udah bisa terlihat? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Baik. Nah, langsung saya menghunjam kepada tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kus. Untuk menjadi wirausaha itu atau wirausaha yang scale up, istilahnya sekarang istilah kerennya dari naik kelas atau bertumbuh, itu apa sih? Nah, di sini saya presentasinya cukup panjang, tetapi saya bagi dua bagian. Dan saya akan berhenti di bagian pertama, dan di bagian kedua nanti bila cukup saya akan tampilkan bila ada waktu ya untuk tanya jawab. Nah, wirausaha itu sebenarnya kalau kita lihat dari akar katanya dan saya memaknainya seperti begini. Wirausaha itu satu, dia profesi. Nah, ya, satu profesi, dan yang kedua dia secara bersama-sama juga itu adalah namanya pola pikir. Nah, kita sering mendengar, wah, jiwa wirausaha. Nah, kalau disebut jiwa wirausaha itu, saya lebih menerjemahkannya kepada pola pikir atau mindset. Karena kalau kita ingin melakukan sesuatu secara baik dan benar dan sukses, itu pola pikirnya atau saya sebutnya akar dari kenapa kita melakukannya itu harus sesuatu akar yang nantinya menjadi kokoh untuk bangunan wirausaha ini sendiri. Nah, di sini saya sebutnya wirausaha sukses dan mandiri. Sukses itu apa? Sukses itu kalau kita punya tujuan, tujuannya tercapai atau mendekat kepada tujuan, itu saya sebut sebagai sukses. Sementara kalau kita menjauh dari tujuan kita, itu saya sebut kurang sukses. Nah, itu artinya kita mulai segala sesuatu wirausaha itu dari tujuan dulu. Kalau kita ikut-ikutan atau tujuannya belum dipikirin, itu agak sulit untuk mengukur yang namanya sukses. Karena sukses itu arah, ya, arah menuju tujuan atau menjauh dari tujuan. Nah, itu yang saya sebut sebagai sukses. Dan di sini ada kata mandiri. Wirausaha yang kuat dan senantiasa bertumbuh itu adalah bebas dalam artian berdiri sendiri dari segi operasional usahanya sendiri. Nah, mandiri ini kata-katanya sebenarnya kalau saya lihat padanannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah sama dengan merdeka. Merdeka secara apa kalau wirausaha? Minimal merdeka secara finansial. Nah, ini bagian yang pertama kita mulai. Bagian pertama ini selalu saya tanya satu pertanyaan ini kepada setiap orang yang saya sharing ini, yaitu ini. Pertanyaannya adalah, bisa terlihat ya, nih angka ini kira-kira di Indonesia besar atau kecil? Nah, saya udah bisa kebayang nih mendengar apa yang ada di
kepala ibu bapak sekalian? Besar. Nah, pertanyaan berikutnya, besar banget atau besar aja? Ya, jadi selalu menjadi dasar dari pemikiran menjadi pola pikir wirausaha. Nah, Ya, ya. kita harus tahu dulu potret sekeliling kita. Ya, sekeliling kita ini bagaimana? Apakah sekeliling kita ini potretnya baik atau sedang atau buruk? Nah, kita lihat dengan jawabannya ya. Jawabannya apa? Ternyata ada suatu angka di bulan Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik mengatakan hampir 5% penduduk Indonesia menganggur. Ini belum hitung pandemi ya. Nah, penduduk Indonesia itu siapa ya? Ya, penduduk Indonesia ini siapa? Masa bayi gitu ya atau balita dibilang menganggur gitu? Tentunya tidak. Ternyata ada hitung-hitungannya. 5% dari usia produktif yang tidak sekolah atau di luar sekolah. Ya, coba kita lihat. Nah, angkanya kalau usia produktif yang tidak sedang sekolah itu angkanya disebut juga angkatan kerja atau hampir 138 juta orang. Ini banyak atau sedikit? Kalau kita bandingkan dengan populasi penduduk Indonesia yang 270 juta, hampir 270 juta, Indonesia itu negara keempat terbesar jumlah penduduknya di seluruh dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Ya, Amerika sekarang lagi top banget nih, lagi trending topik karena lagi pemilu dan pemilunya mirip-mirip pemilu kita nih. Tahun lalu dekat dan sangat-sangat menjadi pusat perhatian. Ya, dekat antara kedua kandidat. Nah, 138 juta ini itu jumlahnya separuh lebih sedikit dari 270 juta. Sayangnya nih, dari 138 juta yang bekerja itu baru 131 juta. Lah, sisanya ngapain? Sisanya ini, hampir 7 juta orang tanpa penghasilan atau tidak mendapatkan akses terhadap lapangan kerja. Ya, kira-kira 7 juta ini sedikit atau banyak? 7 juta bila setiap satu orangnya itu adalah pencari nafkah utama di keluarganya, berarti otomatis satu keluarga itu dikali 4. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa ya? Ya, di sini saya tulis deh 28 juta. Ya, 28 juta. Ini tanpa akses terhadap penghasilan. Artinya mereka tak berpenghasilan. Otomatis ini menjadi bagian masyarakat dengan kategori miskin. Miskin itu definisinya apa sih di Indonesia? Berpenghasilan rupiah 440.000 per bulan per keluarga. Wah, 4 orang disuruh makan cukup 440.000 rupiah itu kira-kira makannya berapa kali ya sehari? Nah, artinya 28 juta ini kalau kita lihat statistik BPS juga, ternyata angkanya mirip. Ya, mirip dengan angka jumlah kemiskinan di Indonesia. Ya. Nah, ini kira-kira kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu pemicu terbesar kemiskinan itu adalah pengangguran. Nah, kita lihat 28 juta dibanding 270 juta, kira-kira banyak atau sedikit ya? Wah, itu angkanya kira-kira udah hampir atau pas 10% ya. Nah, ini ada lagi tambahan statistik yang menarik menurut saya, yaitu kalau 28 juta itu orang miskin dan dia berpenghasilan kurang dari 440.000, apa namanya atau sebutannya apa nih? Kalau satu keluarga penghasilannya 500.000, miskin enggak? Nah, kalau menurut definisi enggak miskin 500.000 itu.
tapi rentan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya hampir 2 kali lipat ini, atau sekitar 56 juta. Ya. Nah, ini barengan, ini hampir 90 juta penduduk Indonesia miskin dan rentan. Ya, sebutannya rentan tuh hampir miskin. Berarti mereka berpenghasilan di atas angka kemiskinan, yaitu 440.000 ya, penghasilan yang miskin, sampai dengan upah minimum regional per keluarga itu masih dianggap sebagai keluarga rentan. Coba kalau kita lihat, 90 juta itu berapa? Sepertiga dari 270 juta. Berarti 2/3 orang di Indonesia itu menggendong yang sepertiganya ekonominya. Mulai kelihatan nggak? Pantes berat kita ya. Pantes berat banget ekonomi kita untuk tumbuh di atas 5%. Ini 5 tahun terakhir ini selalu 5%. Ya, lebih-lebih sedikit atau kurang-kurang sedikit. Kita udah lewat tuh eranya di mana kita bertumbuh 7% atau 6% setahun. Dan ingat, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ekuivalen dengan penciptaan 500.000 lapangan kerja. Ya, jadi kita udah tahu nih, karena kita tumbuhnya kurang, penganggurannya banyak. Tapi bisa juga dibalik, karena kita penganggurannya banyak atau miskinnya banyak, itu digendong produktivitasnya oleh yang 2/3 ya, dari yang seperti. Nah, ini mulai kita istilahnya kita melihat Indonesia dari helikopter, dari atas gitu ya. Oh, ternyata petanya seperti itu ya. Nah, Indonesia dibanding dengan negara-negara tetangga, kira nih di grafik ini nih yang atas atau yang bawah? Wah, ini kayaknya jawabannya udah cukup jelas ya. Indonesia itu adalah yang di bawah dengan jumlah pengangguran terbanyak di Asia Tenggara. Terus ditanya, wah iya jelas aja kan kita populasinya gede. Nah, kalau kita lihat persentase, memang kita bukan yang pertama, tetapi kita yang kedua. Yang pertama itu Filipina. Nah, tapi dari jumlah absolut pengangguran, orang yang tidak berpenghasilan, ini angkanya luar biasa ya, berlipat-lipat dari negara tetangga. Nah, juga orang mengatakan, oh bisa aja nih orang-orang yang nganggur nih nggak dapat akses ke pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaan berikut. Apakah yang pengangguran ini sekolah atau enggak? Nah, kira-kira pertanyaan ini itu jawabannya apa ya? Pengangguran terbanyak adalah lulusan level sekolah apa? Nah, kita lihat ya. Juaranya adalah jreng-jreng SMK. SMK itu produsen terbesar pengangguran di Indonesia. Tanda petik ya. Diikuti oleh SMA dan diploma. Yang sarjana gimana? Jangan senang dulu. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang lagi kuliah atau kita sendiri lagi kuliah, itu juga ternyata nggak beda jauh sama yang paling tinggi. Cuma 3% aja perbedaannya. Nah, ini mulai kelihatan ya. Fotonya, gambar besarnya mulai kelihatan. Oh, ironis ya. Kan SMK itu kita pergi atau mengirim anak kita sekolah atau sekolah di sana itu dengan harapan kalau lulus langsung bekerja. Loh, kok ini malah nganggurnya yang terbesar dari SMK? Pasti ada sesuatu yang nggak nyambung. Apa itu yang nggak nyambung? Nah, kita nanti bisa diskusi tuh. Lantas, kalau ini dibedah lagi, ya, gambar ini dibedah, kita lihat nih, usia 17 sampai 24 itu adalah kategori pemuda. Ya, pemuda. Nah, pemuda Indonesia
ini grafiknya yang mana nih? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah dibanding negara-negara tetangga? Ya, oh, kelihatan ya di sini tuh saya lingkarin tuh Indonesia. Berarti Indonesia yang ya betul yang di atas sana. Ini angkanya saya potong dari 2010 aja. Kira-kira yang ke sana, ke belakangnya kira-kira seperti apa polanya? Mirip-mirip. Artinya bayangkan ini udah 10 tahun kita bertengger, ya bertengger tanda petik di pengangguran pemuda, usia pemuda yang tertinggi. Konsisten di 17%, 16%, ya setiap tahunnya. Dan di Februari 2020, angkanya sudah mencapai 1 juta lebih pengangguran, itu usianya muda. Wah, coba kita tanya. Katanya Indonesia akan ada bonus demografi di 2030. Kira-kira kalau setiap tahunnya kita mencetak pengangguran pemuda seperti ini, tinggi di atas melampaui negara-negara tetangga yang lainnya, kira-kira namanya masih tetap bonus atau malah bom waktu atau malah bencana? Ya, jadi ini adalah sesuatu potret yang menurut saya buat generasi berikutnya agak-agak berat nih atau agak-agak miris nih kita melihatnya. Dan kita masuk ke pertanyaan ini nih untuk mempertajam lagi. Nah, kalau Ibu Bapak sekalian yang nggak nyalain videonya, silahkan jawabnya dengan ngangguk-ngangguk atau geleng-geleng pala. Apakah gelar sarjana adalah jaminan kerja? Jawabannya apa ya? Nah, kebanyakan kok geleng-geleng kepala. Ya, ternyata bukan jaminan kerja. Terus saya tanya kepada teman-teman biasanya nih yang kuliah atau yang ngirim anak-anaknya untuk kuliah atau sekolah setinggi-tingginya. Jadi lantas disuruh kuliah buat apa? Oh, buat belajar. Disuruh orang tua. Oh, buat cari ilmu. Tapi sebenarnya kita kuliah atau sekolah apapun itu ujungnya adalah agar kita bisa menjadi manusia produktif. Manusia produktif itu apa? Manusia yang berpenghasilan, bukan manusia yang tak berpenghasilan. Jadi ujungnya adalah bagaimana kita bisa produktif atau kerja. Ya, sementara kita lihat lapangan kerja terbatas, pengangguran 7 juta, belum lagi pandemi ini katanya saya belum lihat pastinya itu prediksi pengangguran nambah itu 5 juta. Berarti kita di atas 10 juta orang menganggur. Ya, ini angka yang fantastis. Di Amerika lebih fantastis lagi, 30 juta yang menganggur gara-gara pandemi 6 bulan ini. Ya, tetapi mereka dalam 1 bulan ini sudah mencetak hampir 1 juta lapangan kerja baru atau mempekerjakan kembali 1 juta orang. Masih jauh ya. Nah, apa upaya-upaya kita, masyarakat, pemerintah, dan civil society yang lainnya? Nah, ini kita lihat dari gambar berikut bahwa ya ternyata di 5 tahun terakhir ini konsisten di atas 800.000 orang per tahunnya itu yang bertitel sarjana dan diploma itu menganggur. Bahkan saya kasih ilustrasi, bila anak-anak kita atau teman-teman hari ini lulus, kemudian masuk antrian kerja, di antriannya itu di depannya berdiri 860.000 orang. Ya, 860.000 orang. Kira-kira 860.000 orang berdiri di antrian di depan kita, itu antrian yang pendek atau panjang, lama atau sebentar. Wah,
Kalau santri 20 orang aja udah garu-garu kepala itu ya. Biasanya kalau di bank tuh saya ada bank namanya bank capek antri gitu ya. Oh itu sampai disediain tempat duduk tuh. Padahal yang ngantri baru 20 orang. Ini yang ngantri 800.000 orang lebih. Bayangkan. Ini bagaimana ya solusinya? Nah, jangan khawatir. Kita bersama-sama pasti bisa kalau mau bersama-sama ya. Nah, pengangguran, khususnya pengangguran muda ini adalah yang saya sebut sebagai bencana kronis ya. Bencana kesehatan COVID-19 itu bencana akut. Dia tiba-tiba datangnya dalam waktu yang pendek yang mengakibatkan bencana ekonomi sekarang. Tetapi sebenarnya bencana ekonomi kita itu bayangkan ya, kita dapat tambahan 5 juta orang nganggur. Itu kita udah sebutnya krisis. Ya, krisis dan atau resesi ya, kita sebutnya resesi sekarang. Tapi selama 10 tahun terakhir kita angka pengangguran 6 juta, 7 juta itu kok ya kita nggak nyebutnya resesi. Padahal itu jauh lebih besar dari pengangguran yang 6 bulan ini tercipta gara-gara bencana kesehatan. Nah, di gerakan sosial OKOC, kita menawarkan 4 tahapan berpikir ini di dalam mengatasi timbulnya pengangguran baru. Ya, timbulnya pengangguran baru. Gimana tuh? Nah, ini kita punya kurikulum yang namanya 7 top, nanti saya akan bahas ya. 7 top itu singkatan dari 7 tahap OKOC menuju prima. Dan ini adalah satu kurikulum yang udah dikembangkan jauh hari sebelum lahir yang namanya OKOC di 2016. Tahun 98 orang tua saya dan Bang Sandi itu memulai suatu gerakan sosial bentuknya yayasan, memberikan pelatihan dan pendampingan usaha kepada para mahasiswa. Ya, jadi ini kita perluas lagi. Bukan cuma para mahasiswa yang dilatih dan didampingi, tetapi siapapun yang ingin dilatih dan didampingi usaha, welcome, free of charge. Ya. Wah, Nah, kalau Masya Allah. Nah, pelatihan dan pendampingan usaha ini, kalau orang udah ikut, orang bisa didorong untuk membuka usaha. Dan kalau membuka usaha, peluangnya untuk mendapatkan penghasilan terbuka. Ya, probabilitasnya atau peluangnya meningkat. Nah, kalau definisinya pengangguran itu adalah tanpa penghasilan, itu berarti kalau setiap orang berpenghasilan itu otomatis keluar dari yang namanya kategori pengangguran. Nah, ini maka itu saya sebut kenapa mengatasi pengangguran baru ya. Dan ini yang kita sebut setelah dilatih dan didampingi usahanya, inilah yang kita sebut sebagai yang bersangkutan telah menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri ya, satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri dia telah ciptakan. Bayangkan seorang pemuda yang tadinya berpotensi 16-17% menjadi pengangguran, keluar dari sekolah atau kuliah, sekarang diberdayakan oleh pelatihan dan pendampingan usaha ini, sehingga dengan kedua tangannya dia mampu mendapatkan penghasilan. Artinya apa? Dia menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Inilah yang menurut saya kontribusi besar yang bersangkutan. Kepada siapa? Bukan cuma kepada dirinya, tetapi juga kepada negara. Kenapa? Karena negara nggak ketambahan pengangguran. Bayangkan kalau ini dijalankan oleh bukan cuma 1, 2 orang, 3 orang, tapi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang di setiap pelosok Indonesia mendapatkan yang namanya akses terhadap pelatihan dan pendampingan usaha. Inilah yang kita sebut, sesederhana ini kita menamakannya
wirausaha, di mana seorang dapat penghasilan melalui kedua tangannya. Ya, kita sebut sebagai wirausaha. Dan ini saya masuk sedikit memberikan gambaran yang 4 tahapan berpikir tadi diperjelas menjadi 7 tahapan OKOC menuju prima. Dan ini kurikulum ini juga dibagi-bagikan secara bukan copyright tapi copyleft. Artinya apa? Silahkan dikopas oleh setiap komunitas, setiap organisasi, setiap institusi, setiap sekolah, setiap universitas, silakan. Ya, dan tugas kami adalah melakukan TOT atau pelatihan untuk para pelatih. Nah, di dalamnya ini ada 7 modul ya. Nah, di dalam ini ada 7 modul. Tetapi kalau kita zoom in ke sini, ini yang saya sebut sebagai ruhnya gerakan. Ada 2 sisi mata uang, di mana satu sisi adalah pelatihan ya yang membuat orang dari kurang bisa atau tidak bisa menjadi bisa. Tetapi kemudian yang namanya pendampingan ini itu membuat orang dari bisa menjadi usahanya tumbuh senantiasa. Dan kemudian setelah itu baru ada akses terhadap perizinan, pemasaran, keuangannya, pelaporannya diperbaiki sebelum bisa masuk ke permodalan. Nah, permodalan itu selalu kita letakkan di langkah terakhir. Kenapa? Permodalan itu sejatinya untuk naik kelas, bukan buat mulai usaha. Kenapa? Karena permodalan itu adalah suatu beban. Beban itu istilahnya, ibaratnya kalau rumah itu adalah atap rumah, dia beban. Dia melindungi, betul, tetapi dia adalah beban yang harus ditopang oleh fondasi dan pilar yang kuat. Nah, apa jadinya kalau misalnya atap itu dibangun duluan? Wah, gimana naikinnya ya, berat sekali. Berarti dia dibangunnya terakhir. Seperti juga permodalan ada di terakhir. Fondasinya adalah ini, pilar-pilarnya adalah ini. Ya, kalau orang sudah kuat pilarnya dan fondasinya, dibebankan permodalan, dia akan berdiri tegak dan akan bertumbuh. Insya Allah. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, Pak Gus dan teman-teman. Ya. Ilustrasinya bila orang sudah dilatih dan didampingi usahanya, dia mampu membuka satu gerai, toko atau gerobak lah, katakan gerobak roti. Ya, berapa sih lapangan kerja yang dia ciptakan dengan satu gerobak roti? Dia pagi-pagi bisa belanja sendiri, pulang bisa masak sendiri, kemudian dia bisa dorong gerobaknya sendiri, melayani pelanggannya sendiri. Nah, itu kalau tadi disebut sendiri, itu berarti dia sudah menciptakan satu lapangan kerja. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Nah, kalau malam-malam masih ada sisa rotinya, berarti dia makan bareng-bareng, bukan sendiri. Kasih-kasih sedekah deh ke teman-teman atau ke tetangga. Nah, tapi setelah dilatih dan didampingi terus-menerus, dia dapat menyisakan sisa hasil usahanya sedikit demi sedikit sampai satu saat dia mampu untuk memberi gerobak kedua. Pada saat dia punya 2 gerobak, itu dia mungkin masih bisa belanja sendiri. Mungkin masih bisa masak sendiri. Tetapi begitu dia diminta untuk dorong 2 gerobak sendirian, dia langsung geleng-geleng kepala, udah itu terus pegang kepalanya bilang, oh my God, kayaknya impossible itu ya, untuk dorong 2 gerobak sendirian. Di titik itulah dia perlu mitra kerja atau karyawan. Di titik itulah kita sebut dia telah menciptakan satu lagi lapangan kerja untuk orang lain selain dirinya sendiri. Disinilah titik inilah kita sebut juga dia telah memerdekakan secara finansial orang lain selain memerdekakan finansial dirinya sendiri. Dan lambat laun ya sampai ke sini itu dari 2 bisa jadi 5 gerobak, bisa jadi 10 gerobak, akhirnya dia kontribusinya signifikan dalam menurunkan pengangguran, terutama di daerahnya, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan, insya Allah. Nah,
saya ngajak nih pemuda atau kita semua harus merdeka. Jangan mau cuman hukum kita saja yang berdaulat, tetapi diri kita harus merdeka secara finansial. Kalau enggak kita bergantung pada orang lain. Ayo menjadi generasi yang menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. Ini adalah yang saya senantiasa sampaikan kepada anak-anak karena lihat jumlah pemuda yang menganggur itu angkanya fantastis. 16-17% setiap tahunnya. Dan ingat, wah ini Pak Kus nih, saya belajar dari Pak Kus nih. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 mengatakan tiap warga negara berhak terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kalau misalnya kita lihat track recordnya, historikalnya, bahwa pengangguran itu tidak turun-turun secara signifikan, berarti masyarakat nggak bisa menggantungkan atau bergantung pada hanya swasta yang ada, hanya pemerintah saja. Masyarakat sebagai individu dan secara kolektif gotong royong mampu kok memberikan solusi. Yaitu tadi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan wirausaha kepada siapa? Kepada seluruh anak-anak muda kita. Dan kita bisa jalankannya melalui komunitas-komunitas usaha. Dan saya akan skip ini nih. Kita ada prinsip 4As. Kerja, bukan kerja keras, tapi kerja lebih keras. Kenapa? Ada pandemi. Sebelumnya ya kan kita udah kerja keras. Kerja lebih ceras. Ya? Kerja lebih tuntas. Yang tadinya kita 70% kalau kita dagang itu atau bertransaksi itu tatap muka, sekarang 70% tatap layar. Betul. Alias online. Dan ini yang terpenting nih. Yang terpenting adalah tugas kita adalah ikhtiar. Allah yang tetapkan hasilnya. Harus ikhlas gitu, insya Allah. Dan, nah ini saya berhenti di sini, Pak Kus. Ini tolong di screenshot sama teman-teman. Pak, materi boleh nanti bisa dikasihkan, Pak? Oh, boleh. Ini materinya copyleft. Copyleft itu artinya boleh dikopas, boleh diganti namanya. Fotonya juga ganti, ya fotonya boleh ganti Pak Kus dan Bang J dan yang lain-lainnya, dan ini semua bisa diganti. Jadi boleh silahkan dipakai. Ini sesuatu yang bisa dikopas kemana-mana. Dan ini saya mengundang teman-teman untuk bersilaturahmi. Karena apa? Karena kita harus update dan memperluas rezeki. Betul ya Pak Kus ya? Katanya silaturahmi memperluas rezeki. Nah, saya minta teman-teman untuk follow. Siapa yang belum follow angkat tangan. Belum. Oke. Wih. Ada juga yang belum follow. Oke deh, kita follow. Nah, pertanyaan saya yang berikut dan saya akan akhiri dengan ini, yaitu kalau mau di fallback, coba angkat tangan. Siapa yang mau di fallback? Wah, kok lebih antusias gitu ya? Untuk di fallback ada password. Passwordnya apa nih? Passwordnya sederhana. Inti pesan ya. Terus diikuti dengan OKOC, habis itu diikuti dengan fallback dong, gitu ya. Depannya ingat inti pesan, OKOC, fallback dong. Nah, baru saya fallback insya Allah setelah ini akun-akun Instagram teman-teman. Ya, supaya kita tetap saling update. Ya, saya cukupkan di sini Pak Kus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirausaha Indonesia harus semangat. Ini semangat. Semangat. Luar biasa nih Pak Indra. Ini Pak Indra nih luar biasa nih, saya langsung lihat Instagramnya nih. Saya langsung sudah follow ini. Ternyata followernya 20.000 lebih. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Pak, tadi nggak diminta langsung live di Instagramnya dari sini.
Amin, amin. Makasih Pak Ko. Ya. Makasih. Baik, Bapak-Bapak sekalian, ini luar biasa ya. Kita dapat vitamin, dapat motivasi. Cara beliau menyampaikannya itu luar biasa juga. Ini contohnya ini belajarnya kalau orang PD ya. Ini karena orang PD, jadi mau ngomong itu, wah, coba ini kan kalau saya memperhatikan ya soal public speaker itu ketika sudah seperti ini nih, berarti jam terbangnya udah bagus, gitu kan. Tapi saya lihat Mas Indra ini pembelajar luar biasa, jadi nggak mungkin lah terus seperti ini, gitu ya. Tadi wah luar biasa semangat memberikan artikulasinya jelas, tekanannya jelas. Ini menandakan beliau sangat serius ketika ingin menjadi pendamping usaha. Nah ini menarik. Sebelum teman-teman menyampaikan pertanyaan ya, saya sedikit aja Pak. Ada nggak OKOC ini punya apa namanya macam hasil survei ya? Karena gini, seringkali saya juga mengajarkan itu Pak. Tapi untuk kalangan Jaruri Pak, kami punya jaringan usaha pensiunan Indonesia. Jadi teman-teman yang pensiun punya usaha, kami punya jaringan, punya komunitas, gitu kan. Nah, seringkali ditanyakan oleh teman-teman yang Pak Kus, kalau usaha itu dari sekian itu ada keberhasilannya itu seperti apa sih? Orang itu dari nol gitu kan, harus dilatih, kemudian menurut ILO itu kan ada hanya 10%, ada 9%, ada yang kalau lewat pendampingan bisa lebih more than 35%. Nah, kalau di OC sendiri ada nggak Pak apa hasil survei atau bahwa ketika orang itu dari zero, kemudian kita latih jadi entrepreneur, itu tingkat kegagalannya berapa persen, dan menurut Bapak apa sih yang mereka itu gagal, kenapa gagalnya, kemudian bagaimana supaya tidak gagal gitu kan. Tadi menarik karena saya lihat ada Bapak juga melakukan pendampingan juga gitu kan, dari sesuai dengan survei yang kita pernah baca atau pernah tahu bahwa di ILO juga melihat ada kalau hanya knowledge dan pendampingan pelatihan seperti kayak gini saja itu nyantol itu paling 10% gitu kan. Itu udah bagus 10%. Jadi kalau 100 orang yang ikut pelatihan hanya 10% yang jadi entrepreneur kan itu. Kalau 1000 ya 100 itu udah bagus lah menurut saya. Mungkin juga kurang dari itu ya. Tapi kalau pendampingan itu ternyata lebih dari itu, sampai 35% lebih, bahkan 40% bisa menjadi. Pengalaman Mas Indra dalam mengelola OKOC gimana Mas? Monggo bisa. Sebelum teman-teman. Waduh, ini Pak Kus ini memanfaatkan privilege sebagai moderator, bertanya duluan. Nah, apa-apa, justru itu bagus. Karena kalau melihat peluang itu langsung dimanfaatkan, dan peluangnya, pertanyaannya juga kan membuat teman-teman tercerahkan. Oke, saya jawab. Jadi ternyata dari proses kami menjalankan kurikulum ini 20 tahun lebih, Pak, kita selalu mencatat perkembangan dari yang sudah ikut. Nah, sebelum nama OKOC ini muncul, itu yang dipakai adalah Yayasan Min Air Uno Foundation. Dan programnya namanya ENVOY. ENVOY itu singkatan dari Entrepreneurship Development for Youth. Jadi untuk pemuda. Nah, itu yang ikut sudah lebih dari 12 angkatan, itu adalah sudah sekitar 500 orang. Itu setiap tahunnya ada sekitar 50 sampai 50. Itu yang kita lihat setelah setahun itu masih berusaha dan bertumbuh usahanya ada sekitar 70%, Pak. Jauh lebih tinggi dari yang 35%. Oh, hebat. Hebat. Nah, jadi kita yakin bahwa pendekatan ini, ya artinya pendampingan melekat, coaching, mentoring, pemberian akses dan seterusnya itu dia mampu berada pada angka keberhasilan di atas 50% selama bertahun-tahun ini. Nah, inilah yang kita kopas, kita modifikasi masuk ke OKOC. Nah, di OKOC itu sekarang anggotanya sudah sekitar 400.000 orang. Targetnya itu beberapa tahun ke depan
menjadi 2 juta targetnya. Ini 2 tahun terakhir ini kita sudah 400.000 dan 400.000 itu melekat pada 200 komunitas. Nah, jadi OKOC itu adalah payung gerakan yang bekerja sama dengan satu lapisan wirausaha sosial yang kita sebut penggerak komunitas, dan mereka lah yang mempunyai anggota-anggota sampai dengan 400.000 itu. Nah, termasuk daerah Provinsi DKI, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Kota Pangkal Pinang, Kota Banjarbaru, Indramayu kabupatennya, dan seterusnya. Jadi kami dengan senang hati melakukan pendampingan kepada teman-teman di daerah agar mereka bisa minimal kopas kurikulumnya. Karena apa? Karena kurikulumnya sudah diuji bertahun-tahun dengan menghasilkan angka yang 70% tersebut. Gitu kira-kira Pak Kus. Wah, ini Pak Hendra ini mencuri start untuk masuk ke surga. Masya Allah, Masya Allah. Itu kan ilmu yang bermanfaat. Bapak ngasih ilmu orang, copy paste boleh, nggak ada keraguan untuk diimplementasikan oleh orang banyak. Masya Allah, itu kan modal ke surga, gitu kan? Masya Allah, Masya Allah. Tinggal nanti anaknya yang soleh apa tidak kan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Amin, amin. Luar biasa, luar biasa. Baik, ada yang mau raise hand atau naik langsung ke beliau nih? Ada beberapa pertanyaan. Sorry, Mas Bo, ada yang mau nanya? Ada yang raise hand, Pak. Arif Wampasena. Oke, silakan yang raise hand. Pak, siapa nih? Dengan Pak Arif. Pak Arif, Pak. Pak Arif, silakan Pak Arif. Langsung. Tadi kan kerja lebih keras. Ini luar biasa. Lebihnya ini belum pernah Pak saya. Kerja keras itu baru. Ini lebih keras lagi. Kerja lebih cerdas. Kerja lebih ikhlas dan ikhlas. Ini ya. Atau dengan Bu Retno, kalau Pak Arif tidak respon, dengan Bu Retno juga, Bu Retno juga boleh. Boleh, Bu Retno, ayo. Monggo, silakan. Ayo, Bu Retno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia Pak saya mengikuti sampai akhir nanti insya Allah. Ya, Terima kasih Pak Indra, ilmunya sangat bermanfaat. Perkenalkan, saya Retno Sulanjari, SOS Nikom dari Universitas Pandanaran. Kebetulan di universitas kami ada prodi kewirausahaan, Bapak. PP saya itu di belakang itu mahasiswa banyak, karena saya tiap periode penerimaan mahasiswa baru itu saya harus menyampaikan materi karena saya ketua PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, salah satunya outputnya nanti adalah mahasiswa juga setelah lulus dari kampus kami harus memiliki usaha. Tadi dengan Pak Arif saya juga sudah bertanya tentang bagaimana memudahkan mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus ini untuk bisa menjadi pengusaha baru. Salah satunya yaitu dengan legalitas sertifikasi dan memudahkan untuk bisa membuat merek dagang bagi produk yang dihasilkan atau dia jual. Nah, untuk pertanyaan untuk Pak Indra, apa yang harus kita lakukan sebagai dosen untuk bisa memudahkan para mahasiswa ini bertumbuh menjadi mahasiswa yang handal dan kelak menjadi tulang punggung bangsa kita untuk bisa menaikkan harkat dan martabat kita di dunia internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peluang seberapa besar sih peluang mahasiswa baru untuk bisa menjadi pengusaha baru di Indonesia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, sebelum dijawab, sekaligus ini ada pertanyaan supaya nyambung. Jadi ada pertanyaan dari Ibu itu mengenai ini. Intinya menanyakan bagaimana sarannya Bapak untuk membangun para pemuda dan calon pengangguran supaya bisa memiliki mindset usaha itu. Bagaimana? Nah, jadi nyambung. Supaya yang dicat ini bisa
juga di Oke. Monggo Pak sekalian. Baik. Terima kasih Bu Retno dan yang barusan bertanya melalui chat. Jadi, Wirawati. nah ini keren. Oh ya, Pak. Ibu atau Bapak ya? Ibu Wirawati. Oke, Ibu ya, Ibu Irawati. Baik, terima kasih Bu Irawati dan Ibu Retno. Ini pertanyaannya keren banget. Kami sangat menyadari bahwa kami adalah hanya buih di lautan. Nggak mungkin kita bisa memberikan impact kalau kita nggak ngajak ini ke teman-teman bergotong royong, berjamaah, bareng-bareng istilahnya ya. Nah jadi sejak 2 tahun lalu kami sudah mengikat kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia agar supaya kurikulumnya ini bisa diterjemahkan menjadi RPS. RPS itu apa? Rencana pembelajaran semester. Dengan cara gimana? Kita melakukan TOT kepada para dosen dan pemangku kepentingan di universitas supaya bisa mengkopas, memodifikasi menjadi program kewirausahaan untuk para mahasiswa. Nah, ini kan udah diwajibkan oleh Dikti bahwa setiap universitas wajib mengadakan matkul kewirausahaan. Bukan cuma di fakultas ekonomi saja, tapi di fakultas lainnya. Nah hasilnya, alhamdulillah nih. Nah programnya kita namain program JAPRI, ya, JAPRI atau singkatan dari Jadi Pengusaha Mandiri untuk para mahasiswa. Itu dari tahun 2018 kami melakukan TOT kepada sekitar 25 dosen. Sekarang ini semester ini itu ada 25 kelas paralel di Universitas Pendidikan Indonesia. 25 kelas paralel ini selama 2 tahun ini sudah melakukan pelatihan dan pendampingan kepada lebih dari 2.500 mahasiswa. Ini sebagai pilot ya, sebagai pilot aja. Nah, itu juga kita lakukan bukan cuma di UPI, tapi di Unika Semarang dan di UTM Madura. Nah, kalau ini udah siap, akhir tahun ini kurikulumnya sudah siap, ini bisa dikopas. Ya, dikopas kemana? Ke seluruh universitas, sekolah tinggi lainnya, ya, program diploma juga. Jadi buat Bu Retno, cukup nanti tinggal japri ke saya. Japri bukan jadi pengusaha mandiri, tetapi kebetulan kirim ke saya DM. Nanti saya akan sambungkan kepada teman-teman yang bertugas untuk melakukan atau memfinalisasi yang namanya kurikulum ini supaya bisa direplikasi di setiap perguruan tinggi yang ada atau sekolah tinggi. Nah, kita juga lagi bicara dengan asosiasi perguruan tinggi. Salah satunya adalah Aptikom. Aptikom itu dia punya 3.500 prodi dan 1.000 kampus. Bayangkan, ini Aptikom kalau dia mengkopas dan memodifikasi kurikulum ini, itu cakupannya bisa ke 3.500 prodi khusus buat ilmu komputer. Tetapi yang lain-lainnya juga silahkan. Jadi ini adalah sesuatu yang sengaja dibuat gratis. Ya gratis, kenapa? Terutama kepada institusi pendidikan, supaya institusi pendidikan bisa mengajak mahasiswanya untuk berpola pikir wirausaha bukan setelah mereka lulus, tetapi dari semester 1, semester 2 sekalipun. Ya, jadi kenapa tunggu harus punya ijazah dulu baru cari kerja kiri kanan atau dapat penghasilan? Bisa nggak kita dari semester 1, semester 2 memulai usaha? Ya, walaupun itu sekedar reseller saja. Ya, jadi melihat ada barang orang yang bagus, udah itu terus kita menjadi agen penjualan atau reseller yang menjual kembali, itu mendapatkan penghasilan
dan belajar mengenai usaha yang akhirnya membuat pola pikir wirausahanya terbentuk selama dia masih jadi mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang masih muda-muda nih, ayo kelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita punya aspirasi untuk menjadi. Ya, saya kasih analogi sederhana. Kalau mau badan kita wangi, berarti kita bergaul dengan penjual parfum. Kalau kita mau wirausaha, berarti bergaul dengan para wirausaha. Kalau kita mau jadi wirausaha yang sukses, bergaulnya dengan para wirausaha sukses. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kelilingi diri kita, bilang sama anak-anak mahasiswa kita, ayo masukkan mereka ke dalam kelompok-kelompok yang mereka bisa ikut sama teman-temannya yang